Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia para guru penggerak. Perkenalkan, saya Sri Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Salatiga. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidak sama. Pengajaran merupakan bagian pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjalin mandiri. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah satu, pendidikan yang berpihak pada anak, di mana anak sebagai subjek dalam pembelajaran. Dua, dalam mendidik atau mengajar pada anak, sesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga bisa membekali mereka untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Tiga, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekali lagi, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan layaknya seorang petani yang hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, tapi tidak bisa menuntut padi tumbuh menjadi jagung. 4. Di dalam menuntun anak, seorang guru hendaknya selalu berprinsip pada sistem among. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kekuatan. Tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah: 1. Hanya mentransfer materi pelajaran. 2. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. 3. Hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. 4. Jika nilai murid sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal, dianggap pembelajaran berhasil. 5. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. 6. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah: 1. Tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum paham. 2. Hanya meminta murid menghafal materi. 3. Sering mengeluh atau gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Murid sebagai subjek pembelajaran, guru harus penuh kesabaran dengan segala ketulusan, mempelajari karakteristik anak dan memberikan kesempatan anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain: 1. Merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang keempat, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Teruslah bergerak Bapak Ibu guru hebat agar tercipta pendidikan yang bermartabat sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Terima kasih, salam dan bahagia.